Pedoman pemeriksaan kehamilan selama social distancing. Pemeriksaan kehamilan adalah serangkaian pemeriksaan yang penting dilakukan oleh ibu hamil untuk mengetahui kesehatan dirinya dan janin, sehingga ia dapat mencegah hal-hal buruk terjadi. Biasanya, ibu hamil akan secara rutin memeriksakan kehamilannya setiap bulan di fasilitas kesehatan. Namun, untuk mencegah penularan virus COVID-19, saat ini kita diharuskan untuk melakukan pembatasan sosial atau yang disebut dengan social distancing, termasuk melakukan pembatasan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan. Tujuannya untuk mencegah dan memutus mata rantai penularan pada ibu, janin, dan petugas kesehatan, maupun antar pasien. Dan karena 60 hingga 70% penderita positif COVID-19 tidak bergejala atau merupakan orang tanpa gejala atau yang disebut dengan OTG. Kemudian kondisi kehamilan akan membuat ibu menjadi lebih rentan terkena virus COVID-19. Berikut ini pedoman pemeriksaan kehamilan selama social distancing menurut Kemenkes RI tahun 2020. Untuk pemeriksaan kehamilan pertama kali, dianjurkan dilakukan oleh dokter di fasilitas pelayanan kesehatan karena akan dilakukan screening faktor resiko termasuk program pencegahan penularan HIV, sifilis, dan hepatitis B dari ibu ke anak atau yang disebut dengan PPIA, dan tentunya dengan perjanjian terlebih dahulu agar ibu tidak menunggu terlalu lama di luar. Tunda pemeriksaan kehamilan pada trimester kedua atau pemeriksaan antenatal dapat dilakukan melalui telekonsultasi klinis atau konsultasi online, kecuali jika dijumpai keluhan atau tanda bahaya. Ibu hamil yang pada kunjungan pertama terdeteksi memiliki faktor resiko atau penyulit harus memeriksakan kehamilannya pada trimester kedua. Pemeriksaan kehamilan pada trimester ketiga harus dilakukan dengan tujuan utama untuk menyiapkan proses persalinan dan dilaksanakan 1 bulan sebelum taksiran persalinan. Selama di rumah, ibu hamil harus memeriksa kondisi dirinya sendiri dan gerakan janinnya. Pastikan gerakan janin dirasakan mulai usia kehamilan 20 minggu. Dan setelah usia kehamilan 28 minggu, hitunglah gerakan janin secara mandiri. Normalnya, janin akan bergerak minimal 10 gerakan per 2 jam. Ibu hamil diminta untuk mempelajari buku KIA untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mengenali tanda bahaya pada kehamilan. Dan jika ada keluhan atau tanda bahaya, ibu hamil harus segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan. Untuk ibu hamil yang tidak memiliki buku KIA, bisa mendapatkannya di puskesmas atau bisa juga mengunduh soft filenya secara gratis di website Kementerian Kesehatan. Tanda bahaya yang harus ibu waspadai antara lain mual muntah hebat dan tidak mau makan, perdarahan yang banyak, ketuban pecah sebelum waktunya, gerakan janin yang berkurang dari biasanya, demam tinggi, adanya kontraksi yang berulang, tekanan darah tinggi, bengkak pada kaki, tangan, dan wajah disertai nyeri kepala, dan kejang. Masalah kehamilan yang juga harus ibu waspadai antara lain demam, menggigil dan berkeringat, batuk lebih dari 2 minggu, sakit pada saat kencing, keluar keputihan atau gatal pada area kemaluan, sulit tidur dan cemas berlebihan, jantung berdebar-debar dan nyeri di dada, atau diare berulang. Selain memeriksa kondisi diri sendiri dan janin, mempelajari dan menerapkan buku KIA, ibu juga harus mengonsumsi tablet tambah darah dan vitamin sesuai dengan dosis. Selalu menjaga kebersihan diri, mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, lalu lakukan latihan fisik. Terakhir, untuk kelas ibu hamil, ditunda pelaksanaannya di masa pandemi COVID-19 atau dapat mengikuti kelas ibu hamil secara online. Terima kasih.